bekas semangka dulu. Lahan ini Bekas semangka. Terus ini cuma saya kasih itu kapur dolomit sama vertipos, terus saya kasih gembor pakai power soil itu. Pakai power soil. Power soil. Oh, langsung digembor semua gini. Basah semua. Pakai gembor itu yang bolong-bolong itu. Bolongnya lubangnya besar itu. Iya, itu. Jadi lihat tubuhnya terlihat besar-besar, seger-seger itu loh. Baik lain itu loh yang nggak pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu ya, dan juga semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube Sahabat MMT Indonesia. Nah teman-teman, mungkin teman-teman ini sudah bisa lihat saya saat ini sedang berada di tanaman cabai yang mungkin rimbun, dan juga yang menarik lagi di sini ada, mungkin teman-teman bisa lihat, tanaman jagung yang tinggi-tinggi sekali, sangat tinggi-tinggi sekali ini. Nah kali ini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas beberapa ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan oleh petani tersebut. Jadi petani ini, salah satu petani ini sebelumnya juga udah notabene dulunya adalah seorang yang ahli di bidang bonsai, dan kemudian pindah di tanaman hortikultura seperti seperti melon, semangka, dan juga cabai. Jadi untuk kebetulan pada saat kali ini kita akan membahas tentang proses tanaman cabai yang unik, yaitu dengan tumpang sari dengan tanaman jagung. Mungkin teman-teman bisa ketahui kalau tanaman jagung itu memang penyerapan nutrisi sangat cepat dan juga sangat banyak, jadi bisa kalah. Akan tetapi bisa dilihat oleh teman-teman di sini pertumbuhan tanaman cabai juga cukup bagus ya, bisa dilihat. Nah, ingin tahu kiat-kiat suksesnya seperti apa dan juga pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmunya seperti apa, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi wawancara. Oke sahabat MMT sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai yang unik dan mungkin jarang untuk ditemui. Nah, kebetulan di sini kita sudah berada di lahan dan juga sudah bersama sang pemilik lahan. Monggo Mas, bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Parianto dari Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Mas Parianto, ya, dari Karanganyar. Ya. Kemudian ini Mas, untuk perkenalan dulu mungkin bisa di spill ke teman-teman dulu Mas. Jenengan ini bertani sejak dari kapan Mas? Kalau bertani ini, aku basicnya di bonsai. Oh, bonsai. Terus ini tani ini enggak lama. Cuma ini belajar ini, nanam ini. Udah berapa kali mungkin Mas? Kalau cabai baru ini aku. Oh berarti sebelumnya itu jenengan udah berkecimpung di dunia pertanian, tapi khususnya di tanaman bonsai. Terus kemudian ini baru aja pindah mungkin di tanaman hortikultura, khususnya di cabai gitu. Belajar ini. Masih belajar. Kalau katakanlah. Udah berapa kali Mas? Apa ya? Tanam cabai tadi? Cabai ini baru kali ini. Ya dulunya kan semangka, melon itu. Oh, kalau untuk semangka melon berarti juga udah sering ya Mas? Udah. Nah itu Mas, yang menarik kan dulu kan jenengan basicnya dari bonsai, terus pindah ke tanaman kayak melon, buah dan sayuran. Itu apa yang membuat jenengan tertarik untuk ke situ Mas? Untuk pindah ke tanaman melon dan buah, tentunya dan sayuran ini? Hobi bonsai mesti orangnya sabar Mas. Rasa sabar tadi ya. Iya. Tanaman kan butuh kesabaran juga kan, butuh apa gitu. Nah, terus kan hubungannya juga tanaman juga. Kan suka dulu kan, hobi dulu nyobain gitu. Berarti emang dari dasarnya itu emang harus suka dulu ya Mas? Iya, suka sih. Dan jenengan untuk pindah ke tanaman dari mungkin awalnya bonsai dan sekarang ini tanam kayak cabai, melon dan semangka, itu emang juga merupakan hobi yang baru ngoten Mas berarti? Iya, dari jenengan. bonsai ya masih tapi samben. Oh, berarti sekarang jadi samben yang di malam. Oh, jadi setelah mengurusi mungkin tanaman yang di lahan, langsung pindah ke tanaman bonsai. Iya, gitu. hobi dulu. Asal usul dari jenengan gitu nggih, sejarah pertanian jenengan gitu. Dan ini Mas, untuk kalau boleh tahu Mas, ini saat ini tanam cabai apa ini? Ini Igotavi ini, CMK. CMK Igotavi. Iya. Untuk populasinya Mas? Sekitar ini jumlah nih. Nggih. Sekitar 2.400-an ini. 2.400 nggih. Untuk saat ini umur berapa Mas? Ini kurang lebih 80 sampai 70 ini. 80 sampai 70. Berarti udah pernah panen nggih Mas? Sudah, pernah sekali. Berapa kali? Satu kali. Saat ini usia kurang lebih sampai 70-an gitu, 70 sampai 80 ya, CMK-nya. Teman-teman yang menarik, ini kan mungkin kalau dilihat dari teman-teman di lahan Mas Parniki terdapat
yang unik yaitu tumpang sari dengan tanaman jagung dan terbukti tanaman jagungnya tinggi-tinggi sekali. Ini tuh bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman Mas, kok bisa inisiatif tanam cabai dan juga sekaligus tanam jagung itu gimana? Kan namanya gini, nanam cabai itu pertama itu katakanlah baru nanam itu kurang bagus kan. Terus lihat-lihat itu katanya kalau pohon jagung itu bisa pengendali hama juga. Terus saya tumpang sari sama ini. Tapi ini salah kok caranya kok. Oh, kok kenapa Mas kok salah Mas? Ini harusnya jagung tua dulu baru masuk ini ditanam ini. Cabainya. Nah, kalau pengalaman jenengan kemarin gimana? Nah ini bareng. Oh bareng. Jadi waktu penyerbukan cabai penyerbukan, jagung penyerbukan, nah itu dari penyerbukan dari si jagung ganggu pertumbuhan cabai Mas. Jadi di bunga itu pada gugur, rontok kan, terus daunnya ada kerak-keraknya, ada debunya lah dari pohon jagung itu, dari penyerbukan itu. Jadi yang pas kayak gini kan nih, jagung posisi kayak gini, ini baru masuk, pas banget. Iya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kenapa unik karena ini di lahannya Mas Par ini ditanami cabai sekaligus tanam tumpang sari dengan tanaman jagung yang tujuan awalnya Mas Par itu awalnya itu emang buat tanaman jagung itu untuk mengendali hama dan juga karena cabenya itu dirasa awal itu kurang bagus dan mungkin hampir kayak mutung lah, putus asa gitu kalau bahasa Indonesianya. Kalau cabenya enggak panen, jagung bisa panen gitu kan. Harapannya gitu. Harapannya. Tapi dilihat dari perkembangan ternyata sampai saat ini malah dua-duanya itu malah bagus gitu masuk. Iya, alhamdulillah. Dan ini Mas kalau boleh tahu untuk tanaman jagungnya ini varietas apa nih Ki? Ini pioner 72 gajah ini. Tinggi-tinggi. Jagung manis nih. Udah, jagung untuk makan. Jagung untuk makan ternak itu. Berarti ini kemarin masuknya cabenya pas umur berapa Mas? Awal-awal masuk itu. Jagung. Pas jagung. 3 hari setelah tanam cabai masuk. 3 hari setelah tanam cabai masuk jagung. Lihat 3 ST itu cabai ini loh. Okay. Pada keriting semua itu. Pada nggak ada daunnya keriting semua itu. Karena emang pas fase awal-awal tanam cabai itu emang karena cuaca ekstrim gitu. Ya, 3 bulan yang lalu kan, 2 bulan yang lalu kan panas sekali itu. Nah itu tadi yang perlu diperhatikan teman-teman dari Mas Par. Pengalaman Mas Par ini, kalau memang mau tanam cabai dan tumpang sari dengan jagung, emang jagung itu bisa buat pengendali hama dan melindungi Mas. Iya, benar. Tapi harus tepat dalam waktu untuk interval penanamannya gitu Mas. Kalau bisa itu jagung itu tua dulu, udah tumbuh dulu baru cabai dimasukin. Iya, kayak gini lah, udah rempel kayak gini lah. Buah. Kemudian ini Mas, untuk pengolahan lahan jenengan ini gimana Mas? Kalau ini bekas semangka dulu. Lahannya jenengan bekas semangka. Terus ini cuma saya kasih itu kapodolomit sama vertipos, terus saya kasih gembor pakai power soil itu. Pakai power soil. Power soil gembor itu. Ini kurang lebih luasan berapa Mas yang jenengan saat ini olah? Iya, berapa ya ini ya? 2000-an kali. Sekitar 2000-an iya. Lagi. Itu kemarin habis dolomit berapa karung Mas? Berapa kilo? Itu sekitaran 30 sampai berapa sak gitu ya? 30 sampai ya sekitar 30-an sak ya. Terus kemudian vertiposnya? Vertiposnya itu sekitar kurang lebih 3 sakan lah. 3 sak ya? Tipis-tipis. Kan sisa pupuk di bekas tanaman dulu masih kan? Oh ya, jadi pertimbangannya jenengan dengan itu berarti tadi nggak pakai pupuk maksudnya pupuk dasar? Nggak pakai nih, itu vertipos saja kok. Oh hanya vertipos sama dolomit. Itu pertimbangannya karena mungkin dari jenengan merasa di di tanah itu masih sisa-sisa nutrisi dari kemarin gitu, dari tanaman sebelumnya yaitu semangka. Dan tadi jenengan nyebutin penggunaan power soil pas awal nih Mas. Itu sebelum tanam itu. Sebelum tanam gitu. Itu dikocor di setiap lubang tanam gitu berarti. Enggak, langsung digembor semua ini, kasih semuanya. Oh, langsung digembor semua gitu. Basah semua. Pakai gembor itu yang bolong-bolong itu. Bolongnya lubangnya besar itu. Iya, ada. Itu berapa Mas takarannya kemarin? Kalau ini satu gembor ini satu nih. Untuk takarannya untuk satu drum 200 liter itu saya kasih setengahnya 1 kilo itu, setengah kilo. Itu udah pekat banget itu. Untuk 1 kilo power soil itu dicampur di drum 200 liter. Iya. Itu ada berarti cuma murni power soil tok. Iya, murni itu. Itu yang dirasakan kemarin apa Mas? Kalau boleh tahu? Yang dirasakan kemarin jenengan. Itu tanah lebih bagus kok.
nggak ada indikasi layu musim juga nggak ada nih. Satu sebelum beneran nggak ada. Dari sekian populasi ini untuk tingkat kelayuannya berarti masih minim gimana? Nggak ada ini. Hampir nggak ada. Nggak ada. Dan itu berarti jenengan untuk penggunaan power cell sendiri juga apa nggih? Emang udah rutin atau baru pertama kali itu menggunakan Mas? Udah 2 kali semangka sama ini. Itu awal-awal dulu apa itu kenal power cell itu gimana Mas? Ya itu cari-cari browsing di ketik itu asam human gitu yang keluar power soil yang bagus kan, pilih yang itu. Berarti jenengan ini berarti udah menyadari emang kalau asam humat itu sangat diperlukan di Butuh sekali. pembedah tanah Iya, gitu nggih, Mas? tetap itu. Dan mungkin yang jenengan rasakan selain itu tadi Mas, selain mencegah layu itu mungkin ada lagi Mas? Ya itu lihat tumbuhnya terlihat besar-besar, seger-seger itu loh. Kemudian ini Mas, kalau dari penggunaan pupuk kimia itu masih minim atau termasuk Minim ini. minim nggih? Ini aku kocor itu interval 10 hari sekali. 10 hari sekali. Satu dim 200 liter itu masuk cuma 1 kilo. Itu dicampur dengan power cell juga atau sendiri? Itu enggak selalu. Maksudnya di rolling lah. Oh, di rolling gitu. Itu berarti pas fase generatif nggih Mas? Ya. Pas generatif yang masuk apa aja Mas kalau boleh tahu? Kocoran itu? Iya, kocoran. Kocoran itu pertama 16-16 itu 1 kali aja. Terus sampai seterusnya itu Ultradap sama grower itu. Oh, di kocor gitu. Kocor. Itu habis berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Sedikit tuh Mas, nggak banyak-banyak ini. Kocoran ini lagi terus sedikit. Katakanlah nggak banyak lah. Lihat kali sama lihat perkembangan ini loh. Oh, iya. Tanahnya apa-apa. Dan ini Mas, yang unik lagi kan di sini kan jenengan nggak pakai mulsa nggih? Nggak. Nah itu pertimbangannya apa Mas? Kalau dilihat nih kan apalagi untuk pertumbuhan gulma kan juga bisa Iya, banyak. lumayan banyak gitu. Itu pertimbangannya jenengan apa Mas? Nggak pakai mulsa ini Mas? Waktu itu kan kemarau kan. Nah kalau di musa kan mesti ada lubangnya gini saja. Waktu siram kan cuma yang basah ini toh kan. Sini nggak basah kan. Iya betul. Nah, kalau nggak gini kan, kalau nggak di musa semuanya kan basah. Otomatis kan untuk kelembapannya juga awet juga kan. Oh jadi dengan tidak menggunakan mulsa ini untuk itu tadi nih Mas, yang pertama karena musim kemarau itu biar lebih ibaratnya lebih airnya itu lebih langsung meresap meratang gitu. Merata langsung. Dan itu Mas untuk pengendalian gulmanya gimana Mas kalau dari jenengan? Ya dibaton. Tap 5 ada jari tenaga, 5 jari kena. Pengendaliannya tap 5 jari dan mungkin bisa kalau teman-teman mau apa itu mempraktekkan dengan cara tanpa mulsa itu emang harus diperhatikan juga ya Mas terkait dengan mungkin tanahnya juga harus diperhatikan. Iya, ya, Mas? tapi pas itu pas waktu fase vegetatif aja kan maton. Kalau udah besar gini kan udah mampu kan. Udah tanamannya itu udah nggak kalah dengan gulma gitu. Dan kemudian ini Mas untuk kendala pas masa pertumbuhan fase generatif apa aja Mas mungkin di tanaman ini? Wah ini kan pas nanam kan pas kemarau banget itu kan. Wah itu pada keriting semua itu. Lagi nanam itu ada 3 itu udah keriting semua. Terus itu kasih airnya cukup. Kan dekat sungai juga. Oh, alhamdulillah sini pengairannya dekat sungai ya Mas. Airnya cukup, terus itu nutrisi masuk. Nutrisinya kalau boleh tahu apa sih? Itu pakai untuk mulai Norden sama Vitaron. Norden sama Vitaron. Ya. Itu untuk fase apa penyembuhan juga itu berarti? Penyembuhan untuk Vitaron pemulihan daun kan. Kena hama kayak gini kan pulih. Dan itu apa itu namanya interval dan juga takarannya kalau dari jenengan berapa aja Mas kalau yang digunakan kemarin? Kalau Vitaron pakai tutupnya itu satu tangki satu tutup. Satu tangki satu tutup. Itu dimix dengan Norden. Lain itu di rolling. Oh di rolling dengan Norden. Itu rollingnya gimana Mas? Misalnya kalau hari ini pakai Vitaron. Terus selanjutnya pakai itu nutrisinya itu terus dicampur itu kadang ada apa itu gandaside buk daun itu. Itu kalau yang gandaside daun dicampur dengan kayak Norden itu berarti? Aman. Oh aman berarti? Aman. Dan menurut jenengan gimana Mas? Kalau dengan hasil dari penggunaan Norden itu tadi? Setiap pakai itu lihat pupusnya itu loh Mas. Jadi aku tak mati setiap pengobatan pupus tak lihat pasti perkembangannya gimana, tambah mekar atau tambah gimana ada pasti. Oh jadi dengan penggunaan Norden itu jenengan mengamati pupusnya tetap tumbuh tetap aku pas setiap pengobatan setiap melakukan tindakan penyempraian pagi atau sore mesti kesini lihat. Ini kemarin ya kayak kena debunya ini parah banget ini mulai tumbuh lagi nih. Berarti ini kemarin memang macet nggih, apalagi khususnya udah diserap, udah kena apa itu khususnya di
musim kemarau, kering, panas, menyebabkan keriting, terus ditambah lagi ini bubuk serbuk-serbuknya dari jagung itu turun merusak daun gitu, kayak membuat kerak gini Mas. Iya, rusak. Itu dengan penggunaan morden itu tadi menurut jenengan bisa membantu dalam pertumbuhan baru gitu ya. Dan kemudian untuk Vitaronnya Mas, yang jenengan rasakan apa Mas kemarin Mas? Ya itu daun yang bekas kena kayak tripatunga gini loh, kan melengkung itu. Ya, melengkung. Itu bisa mekar. Bisa mekar kembali. Iya, bisa mekar. Jadi kayak Vitaron itu, pulih. Itu kalau boleh tahu intervalnya berapa? Biasanya yang jenengan berapa hari Mas? 1 minggu sekali itu pagi nutrisi kayak Vitaron itu masuk, terus sorenya aku insektif masuk sore. Oh berarti antara nutrisi yang jenengan sebutkan kayak morden, Vitaron dan juga insek atau fungi jenengan pisah gitu? Pisah. Itu pertimbangannya apa Mas? Kalau nutrisi kan langsung kena sinar matahari. Iya. Otomatis bagus kan. Nah kalau insek sore ya ngurangi panasnya juga, terus mesti hamanya pasti keluarnya kan sore kan. Biar lebih efektif lah. Nah itu tadi teman-teman yang mungkin untuk bisa teman-teman ketahui ya, dari Mas Par ini menerapkan dengan penggunaan nutrisi dan apa itu tadi insek ataupun fungi itu dipisahkan nggih maksudnya di hari nggak di mix gitu nggih. Jadi nutrisi pagi dan sore harinya itu untuk insek dan juga fungi itu dengan tujuan selain karena untuk menghindari panas matahari gitu nggih. Untuk mengefektifkan nutrisi dan juga efektifkan dari itu penggunaan insektisida tadi, karena hama itu malah keluarnya itu memang sering sore. Jadi lebih efektif ya langsung kena hamanya itu. Pohon itu aman kan, nggak panas banget kan. Jadi mengurangi dampak dari penggunaan insektisida itu nggih. Kemudian untuk fase pembuahan Mas, kemarin gimana Mas? Fase pembuahan apakah ada kendala dengan tumpang sari dengan jagung ini Mas? Waktu penyembuhan sama ini. Waktu penyembuhan ini buah ini pada rontok semua ini. Tapi ini udah dirempel, nanti insya Allah mulai berbunga baru lagi. Mungkin bagus. Artinya cabai pertanaman itu tergantung pengamatan Mas. Pengamatan nomor 1. Pengamatan nomor 1. Iya, tetap pengamatan. Pengamatan dicek ada hama atau tidak, terus obatnya apa. Jadi tidak pengobatannya tidak gacor gitu loh. Tidak gacor di rolling. Ini tak kasih ini, besoknya tak kasih ini. Ini tak kasih ini, tidak ada begitu. Jadi pengamatan apa yang dibutuhkan pohon ini, obatnya apa itu. Berarti kalau dari jenengan itu lebih senang dengan kita amati dulu apa yang jadi ada apa di pohon kita, baru terus apa yang dibutuhkan, baru kita berikan yang dibutuhkan dari kita browsing kita lihat, nggak langsung dibrek kasih kebanyakan kan orang, wah di sini tak kasih ini, besok tak rolling ini, besok tak rolling ini lagi ngono kan. Berarti di rolling kan, tapi tidak dilihat, cek dulu kendala ini apa, kena trip atau tunggu atau habis atau untuk obat apalah, kan obatnya lain-lain kan. Betul. Jadi itu tadi teman-teman yang harus kita ketahui sebelum memberikan nutrisi ataupun pengendalian hama di tanaman itu, yang pertama harus pengamatan dulu, tetap dicek apa yang dibutuhkan tanaman kita. Baru kita kasih yang dibutuhkan untuk tanaman tersebut. Biar tepat gitu loh Mas. Tepat guna juga gitu. Tepat gitu. Terus ini tadi Mas, jenengan kan katanya tadi kan pas fase pembuahan itu khususnya di tumpang sari dengan jagung yang udah besar-besar ini kan tadi sempat mengalami kerontokan buah gitu. Itu cara untuk mengantisipasinya jenengan gimana Mas? Ya pas itu ya sempat bingung juga itu bagaimana. Terus sempat mau saya semprot itu pakai tancin, kan tancin besar itu. Biar bersih gitu loh. Debunya biar bersih gitu loh. Berarti kayak gembor gitu. Air bersih udah mesin tancin akan untuk semangka merah yang besar kan spray pakai tancin aja. Supaya itu jadi mutuatir. Jadi biar bersih gitu. Biar bersih, bikin hujan buatan lah. Kemarin hujan alhamdulillah udah bersih. Debunya serbuk jagung. Itu yang pas fase pembuahan. Ini. Terus mungkin ada nutrisi lain yang ditambahkan di pas pembuahan Mas? Pembuahan itu tetap masuk kendal-CB sama itu MKP. Iya, untuk bunga itu pakai itu rolling. Hanya itu saja Mas? Untuk apa itu namanya? Dari kemarin kan fase pembuahan itu apakah selain rontok ada kendala lain mungkin? Ya ini cuma ini lah, kendalanya ini daunnya ini gimana ya? Katakanlah kiuman ya Mas, pertumbuhannya kiuman lah, kan tinggi-tinggi pot ini. Jadi pas wajah pembuahan ini kurang sinar tetap ya kurang sempurna. Jadi kurang sinar itu karena dari jagung ini terlalu ini. Emang kalau dilihat teman-teman bisa lihat ini tanaman jagungnya itu memang subur, tinggi dan mungkin kalau kita berdiri aja mungkin lebih tinggi tanaman jagungnya gitu. Dan ini perempelan ini
jagungnya ini habis dirempel gimana? Itu Ya, tujuannya nah. untuk biar Jagung cahaya kena dan sinar ini sirkulasi pembungaan kedua ini biar jadi semua ini. biar jadi semua. Kena Kalau sinar. dilihat kan dari apa itu mungkin teman-teman bisa lihat dari kualitas buah, dari kuantitas maupun kualitas buah itu memang lebih apa ya, bisa walaupun dengan kendala yang Mas Par tadi sebutkan kayak apa itu sempat mengalami rontok dan juga apa itu sirkulasi udara kurang, ini bisa kalau dari apa itu pengamatan ini termasuk meling-meling gitu loh, untuk buahnya glowing gitu nih Mas. Iya. Dan juga kalau dari tekstur buahnya juga keras-keras nih Mas. Iya, padat. Padat. Oh ya Mas, berarti untuk yang apa itu namanya nutrisi di pembuahan hanya MKP sama gandasil buah tok. Itu apa ada tambahan lain mungkin? Ada kalinet. Oh jangan penggunaan kalinet juga. Juga ada beli tadi rolling juga. Apa ki di rolling itu juga beli. Sebelumnya udah pernah pakai kalinet juga Mas? Enggak pakai. Berarti jenengan untuk mengantisipasi rontok tadi dengan penggunaan kalinet juga sangat membantu berarti. Membantu ini. Yang dirasakan kemarin mungkin gimana Mas? Mungkin bisa dicerit. Pohon luwe bunga banyak terus banyak yang rontok. Pokoknya lain lah pakai itu. Hanya kenal kalinet itu. Kalinet. Oh, jadi itu tadi teman-teman dari fase pembuahan itu sempat tanamannya Mas Par ini dengan tumpang sari dengan jagung yang udah tinggi-tinggi sekali ini mengalami kendala seperti kayak Kena mengganggu sinar. mengganggu Terus sinar. penyerbukannya itu debune serbuk dari jagung itu mengganggu. Jadi yang pasnya kayak gini, udah tua ya dirempel kayak gini, baru masuk cabai. baru masuk cabai. Dan itu tadi dengan penggunaan kalinet juga alhamdulillah kemarin bisa membantu nih Mas. Bisa. Apa itu membantu dalam proses pembuahan gitu, dari bunganya juga Iya. nyantel dan juga apa itu namanya buahnya juga cepat nyantel gitu Mas. Iya. Mungkin ini Mas yang terakhir untuk pesan-kesan setelah penggunaan produk-produk kayak Morden, Vitaron, Kalinet, Powercell itu apa Mas yang jenengan ingin sampaikan Mas? Oh, iya. Mungkin Itu sebelumnya belum pernah pakai, terus pakai itu. belum pernah pakai. Itu bagus semua itu untuk nutrisi katakanlah itu. Nutrisi itu untuk pemulihan habis kena hama cepat sekali itu kayak Vitaron. Vitaron itu Terus Modem aku pakai sebelum tanam. yang untuk ke tanah. Enggak, Oh, untuk bibit. bibit. Itu pakai itu yang di beton itu bagus banget itu. Saya kasih air, kasih Modem itu sebelum kita tanam kita celupkan dulu. Oh, itu takarannya berapa Mas? Perawatan. Itu kurang lebih air karena bikinnya gelut akhirnya bentung kan. Kasih air kurang lebih ya sekitar 200 literan lah. Itu saya kasih setengah. Setengah liter. Heeh. Mordennya itu. Iya, Wah. 1 liter. Oke. Itu air itu terus sebelum tanam kita celupkan baru kita tanam. Oh, Itu yang di beton itu Pak gitu. jadi mungkin ada perawatan khusus di bibitnya jenengan ini sebelum ini khususnya Ini dengan- juga ini. Ini tapi ini aku spraynya belum ada tempat ini. Belum ada daerah ya. Ini saya spray dulu ini. Oh, jadi itu tadi dengan penggunaan menurut jenengan dengan penggunaan Vitaron, Morden, terus Power Soil dan Kalinet itu sangat membantu di pertumbuhan tanaman nih, Mas. Iya, terus melon itu. Oke. Melon itu aku nyemai baru lihat itu. Daun bisa lebar-lebar itu. Oh, itu dari penggunaan apa aja, Mas? Itu setiap aku spray, setiap aku menyiram spray itu, saya kasih itu tutup Modem. Itu hasilnya yang Wah, itu aku jenengan baru kali itu. merasakan, ya? Baru kali ini merasakan. So tinggi besar-besar sekali itu. Itu kasih tuh. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, jadi Mas Par ini selain tadi kan udah disepil di awal, selain tani cabai, bonsai, juga tanam melon dan juga semangka. Kebetulan sekarang ini masih punya tanaman melon gitu. Iya, ya? ini, Yang saat ini umur berapa Mas kalau boleh tahu? 3 ST itu. 3 HST dan dengan itu tadi perlakuan dengan menggunakan Morden tadi, Iya, itu, setiap nyempray menggunakan Morden satu tutup itu daunnya dan tinggi Baru itu buahnya. loh. Salut aku. Baru satu kali Gumun, ini. Iso tinggi, terus daunnya lebar. Itu selama bertani melon gitu. Iya, pakai itu. Biasanya cuma air bersih biasa, spray kan siram-siram air bersih biasa. Apa pesan dan kesan ke teman-teman petani semua? Ya tetap semangat, sabar. Semangat lah, Noel lah, semangat Sabar dan lah. semangat. Sabar semangat. Mungkin itu tadi teman-teman, mungkin ada beberapa kesimpulan yang sangat penting yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama dengan ini tadi dengan Mas Par ini menggunakan tumpang sari tanaman cabai dengan apa itu namanya tanaman jagung itu emang yang pertama memang penting tanaman jagung itu bisa untuk mengendalikan hama ya Mas. Iya. Tapi juga harus tepat dalam interval penanamannya ya. Dan Iya. kedua dengan apa itu harus diperhatikan juga dalam penggunaan nutrisi dan insektisida tadi. Ya harus tepat itu. Harus tepat. Apa yang dibutuhkan setiap tindakan harus cek dulu. Enggak harus Pengamatan, harus di iya. mix
nulis dulu, harus diperhatikan juga kapan waktu yang tepat gitu. Misalnya nutrisi di di pagi hari dan insek dan fungi di sore hari. Kemudian yang penting juga itu harus pokoknya untuk lebih mengamati lah dalam proses tanam di pertanian gitu. Mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan dari Mas Par, dan juga ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, dan juga pengalaman yang sudah Mas Par bagikan kepada teman-teman. Terima kasih ya Mas Par, semoga tanaman dan semua tanamannya Mas Par, baik itu jagung maupun cabai dan juga melon, semakanya dapat besok hasilnya maksimal. Amin, amin. Dan juga semoga ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan ke teman-teman tadi dapat menjadi amal dan juga keberkahan bagi bagi Mas Par juga. Terus tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia. Mungkin itu satu kata Mas, MMT mantap atau apa gitu? Sukses. MMT sukses itu dari kami. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tetap mengikuti tidak ketinggalan video-video menarik dan juga pengalaman-pengalaman yang akan kita bagikan kepada teman-teman sekalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra